berhala tersebut telah menolong kalian semua, au yang tasirun, atau justru mereka lah yang mendapatkan pertolongan. Jadi ringkes nih keterangannya semaripol rek. Jadi ini sebuah kalimat taubih, kalimat ejekan yang dilontarkan kepada mereka. Mana Tuhan-Tuhan sesembahan kalian, yakni para berhala-berhala yang kalian jadikan sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala. Mana? Aina ma kuntum ta'budun min dunillahi, dari selainnya Allah, hal yang surunakum au yang tasirun. Apakah mereka bisa menolong kalian semua, ataukah justru mereka yang malah mendapatkan pertolongan? Malah kalau tafsir Jalaluddin Al-Mahalli ini tengah dikatakan hal yang surunakum ay bidaf'il adzabi ankum, apakah berhala-berhala tersebut itu benar-benar bisa menolong kalian semua dengan menolak siksa dari kalian, yang tasiruna ay bidaf'i anfusim, atau bahkan mereka yang mendapatkan pertolongan, artinya bisa menolak azab dari diri mereka sendiri. Jawabannya tentu la, tidak bisa. Mereka menolong kepada yang lain tidak bisa, bahkan menolong kepada dirinya sendiri juga tidak bisa. Dilanjutkan malih tengriki dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim fakubakibu fiha hum wal ghawun. Fakubakibu ay ulku fiha hum wal ghawun. Maka mereka semua berarti faku bagi puniki marje'e faku bekibu, berarti kalau seperti itu enaknya marje'e faku bekibu itu jangan dikembalikan ke hawun, karena hawun sudah ada atofnya. Berarti marji'kan ke makuntum ta'budun. Faku bekibu mongko den cemplungake apa makuntum ta'budun, ayul kudegese den cemplungake apa makuntum ta'budun fiha ing dalam jahim hum tegese makuntum ta'budun. Nanti anjul marji'e zul. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, marji'e nang makuntum ta'budun ya. Kelanjutannya faku bekibu ayul kufiha hum wal ghawun, maka mereka yakni para berhala dan mereka semua yakni golongannya orang-orang yang kafir dijatuhkan kepada neraka jahim. Faku bekibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblisa ajma'un ay atba'uhu wa man ata'ahum minal jinni wal insi ajma'una, dan seluruh para pengikutnya iblis, yakni para pengikutnya iblis dan orang-orang yang mentaati terhadap iblis baik dari golongan jin ataupun dari golongan manusia. Niki untuk menunjukkan betapa yang namanya berhala sama sekali tidak memiliki kekuatan apapun dan juga tidak pantas untuk dijadikan sebuah sesembahan. Mulanya kalau di dalam tafsirnya ya Allah ya Rabbi ya Karim, tafsirnya Syekh Jalaluddin Syekh Fakhruddin Ar-Razi, bahwa Nabi Ibrahim itu mensifati hari kiamat, hadal yaum, hari kiamat itu dengan beberapa sifat. Sifat yang pertama yaitu wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Ini yang pertama. Yang nomor dua, wakila lahum aina ma kuntum ta'budun. Kon, terus tengriki dingendikaaken ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi cara murate ngoten nggih. Aku begibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblisa ajma'un. Fakub gibu. Fakub gibu itu artinya adalah napa? Dicemplungkan, dibuang. Di apa bahasanya? Ya dicemplung nih. Cemplung nih bukan berarti kok Makanya dalam tafsirnya Jalaluddin As-Sawi beliau dawuh faku begibu, arti daripada ulku ay marratan ba'da marratin li'annal kabah takrirul kabi wa al ilqa ala wajhi ka'anna man ulqiya fin nari
yungkabu marratan ba'da ukhra hatta yastaqiru fi qa'riha. Jadi kita indikakan bahwa al-kabkabah yukabkibu kabkabatan wa kibkaban wa mukabkaban. Kabkabah itu artinya bukan hanya sekedar ilqa. Kalau ilqa itu kan hanya dijatuhkan. Kalau kabkabah itu artinya adalah berulang kali disungkurkan. Kan kalau dicemplung nih nak, karek dicemplung nih tok Pak, walaupun dari arah kaki itu maknanya dicemplungkan. Tapi kalau disungkurkan, cara bahasa Jawa nih dijungkrak nih. Nah, dijungkrak nih iki didelosor nih, ya berarti otomatis mukanya dulu. Jadi maknanya ini sudah bolak-balik dibahas nih. Bahwa besok Masya Allah na'udzubillahi min dzalik, bahwa orang-orang kafir besok itu nanti dari segi digiringnya saja itu digeret di atas muka mereka. Kaki di kepala, kepala di kaki, itu hari kiamat itu merupakan sebuah hal yang benar-benar dilakukan. Bahasanya berlaku kepada orang-orang kafir. Apalagi fakubikibu fiha humul ghawun, yang masuk ke neraka terlebih dahulu dari badan mereka adalah anggota wajah. Jelek. Kenapa wajah dulu? Kenapa enggak kaki dulu ataupun yang lainnya? Karena yang namanya wajah, boleh indikakan kalian para ulama, karena yang namanya wajah adalah anggota paling mulia dari badannya manusia. Tangan, kaki, sikil, kabeh anggota paling mulia adalah wajah. Makna ketika sehukuman itu benar-benar dijongkrok nih, sehingga mereka tersungkur jatuh ke neraka dalam keadaan yang mengenai dan masuk ke neraka terlebih dahulu adalah wajah mereka, maka ini bentuk menyiksa mereka dalam penyiksaan yang wong nang dunya lho Pak, iku gak oleh. Nang dunya boleh mentakzir yang sifatnya menampar atau pokoknya memukul yang sifatnya wajah ini. Karena wajah itu merupakan sebuah tempat yang paling mulia dan rentan memar. Itu di dunia. Tapi kalau besok di akhirat beda lagi. Itu artinya fakubikibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblisah ajma'un. Kalau muradi malih fakubikibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblisah ajma'un. Dan disungkurkanlah mereka, yakni para berhala dan seluruh orang-orang yang melenceng, yakni orang-orang kafir, dan seluruh orang-orang yang mengikuti nurut kepada iblis secara keseluruhan. Cara bahasanya tentang ayat lain ini kan dengan dikatakan bahwa yang namanya berhala itu terbuat dari batu, maka itu semua menjadi hatabu jahannam atau bahan bakarnya api. Jadi bahan bakarnya api ini dikatakan di dalam ayat lain, yaitu waquduhan nasu wal hijarah. Waquduha, bahan bakarnya neraka, an-nasu, dari golongannya para manusia, hijarah, batu bebatuan. Ini secara ilmu sainsnya ini nggak ditemukan, Pak. Sementara ini di dunia nggak bisa yang namanya batu dijadikan sebagai bahan bakar, gak iso ya apa katanya dibakari apa watu. Termasuk elemen yang sangat keras yang tidak bisa dibakar. Bahkan yang namanya hadid atau besi masih bisa dibakar dengan api. Tapi batu, tahu tumon, Pak. Watu dibakar leleh tumon apa ora? Nggak tahu ya. Gak enak ceritanya. Ya kecuali batu bara, batu bara beda mana. Jadi yang bahan bakar batu bara. Beda mana. Watu asli, mana merupakan sebuah hal yang sangat menakjubkan. Waquduhan nasu wal neraka
itu bahan bakarnya adalah para manusia yang bagaimana ya al-ghawun wa junudu iblis, yakni para orang-orang yang lenceng dan orang-orang para pengikutnya iblis. Karena kadang sebenarnya kalau saya boleh ngomong rada unek-unek didik ya, kadang kita itu secara tidak langsung harus sadar Pak, aja sampai awak dia itu pakai kaos-kaos yang di situ ada gambar setan. Harus seperti itu kan banyak toh kaos-kaos yang gambarnya setan, terus juga kata-katanya. Saya tidak sedang menyinggung salah satu klub sepak bola loh ya ini. Ya secara keumuman mawon. Sadar tidak sadar seharusnya kita menghindari model-model yang seperti ini. Ya sini ya cara bahas haram boh orang aslinya ya orang haram. Cuma ya tadi dihindarilah pakai pakaian yang di situ ada gambar setan dan juga kurang baik. Kon fakub kibu fiha umul ghawun wa junudu iblisah ajma'un. Terus dilanjutkan malih qalu ayil ghawuna wa hum fiha yahtasimun. Mereka di dalamnya neraka itu dalam keadaan bertikai, ayhum wal ghawun ma'a ma'budihim. Mereka bertikai dengan para penyembahnya mereka. Ya, para yang disembah. Nang jerone neraka itu yang disembah sama yang menyembah itu bertikai, tukaran. Seraya mereka berkata, yang menyembah mereka berkata, qalu tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Demi Allah, sesungguhnya in mukhaffafatun minasakilah wasmuha mahdhufun ay innahu, sesungguhnya kita semua in kunna lafi dhalalin mubin ay bayyin, sesungguhnya kita semua itu berada di dalam kelalaian yang sangat jelas. In kunna lafi dhalalin mubin ay bayyinin id nusawwikum birabbil alamin ay haitsu nusawwikum birabbil alamin. Apa bentuk kesesatan yang mereka lakukan? Id nusawwikum birabbil alamin, karena aku ini posisinya anu lho ya, debat lho Pak. Ini posisinya geger. Jadi nang jerone neraka sing posisinya panase koyo ngono iku, iki sempet-sempete debat. Nang jerone neraka sing panase koyo ngono kuwi, iku sempet-sempete debat, sempet-sempete geger. Antarane berhala sing den sembah karo wong-wong sing nyembah. Mereka bertikainya, bertengkarnya seraya mengucapkan kita semua ini menjadi golongannya orang-orang yang tersesat. Karena ba'id nusawwikum birabbil alamin. Karena kami ini para penyembah berhala ya, menyamakan kamu semua wahai berhala dengan Tuhan semesta alam. Bentuk kesesatannya adalah menyamakan berhala yang hanya terbuat dari batu tidak bisa apa-apa disamakan dengan Rabbil Alamin. Id nusawwikum bi Rabbil Alamin, disamakan dengan Tuhan semesta alam ya. Yang artinya berarti ya karena memang mereka benar-benar menyembah, seolah-olah mereka menganggap bahwa batu berhala tersebut itu pantas untuk disembah, bisa memberikan pertolongan ya, bisa memberikan mara bahaya kalau tidak disembah dan seterusnya. Boleh, ini ditutupnya bahwa cerita Nabi Ibrahim ini. Benjing pun ganti cerita. Ai fil ibadah, yakni bayinin ai haitsu ai fil ibadah, yang dalam ibadah. Wa ma dhallana illal mujrimun, dan tidaklah menyesatkan kepada kita semua ai anil huda inna ai syayatinuna ai syayatinu au awwaluna alladziq tadaina, dan tidaklah membuat sesat kepada kita semua kecuali orang yang berdosa. Siapa orang-orang yang berdosa? Ay anil huda, ini tidaklah membuat sesat kepada kita semua dari jalan-jalan petunjuk ilal mujrimuna, kecuali orang-orang yang berdosa. Siapa? Yani aisyayatin, yang menyesatkan itu adalah setan. Ay au awwaluna alladzina tadaina bihim, atau para pendahulu yang para penyembah berhala itu mengikuti terhadap mereka. Kayak sini. Jadi orang sing dingendikaken kullu mauludin yuladu alal fitrah illa abawahu
Ngono ya kurang lebihnya hadisnya. Fa innama abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Sebenarnya semua manusia ini terlahir dalam keadaan memiliki fitrah yang baik. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi ya ini terlahir dalam keadaan menjadi orang baik, Pak. Hanya saja fa innama abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Hanya saja kedua orang tuanya lah yang membuat seorang anak itu menjadi berwarna. Ya. Ini. Lah, siapa yang menyesatkan? Ya al-mujrimun, para setan. Au awwaluna alladziina iqtadina bihim, atau para pendahulunya mereka. Nek zaman biyen ngono sing menyesatkan setan, Pak. Tapi lek zaman saiki, lek ceritane, ini bukan hanya sekedar omong-omongan ya. Ini real, bahwa dulu diceritakan ada seorang ulama yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri, beliau itu tidur dan kemudian mimpi, di dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan setan, pemimpinnya para setan. Akhirnya ditanya sama Hasan Basri, wahai setan, bagaimana sekarang keadaanmu besertaan dengan para manusia? Maka dijawab sama si setan itu bahwa dulu aku yang mengajarkan kepada setan semua bentuk kebaikan, tapi sekarang justru aku yang belajar semua keburukan dari para manusia itu. Paham ya maksudnya? Setan aja geleng-geleng, Pak, ndelok kelakuane wong zaman saiki. Duit haji dikorupsi. Sekarang piye? Duit haji lho, wong kate ngibadah lho dikorupsi. Parah lah pokoknya. Nah, setannya angkat tangan, Pak. Jadi itu real. Jadi itu bukan sekedar omong-omongan wong saiki bahwa setan wis istirahat, wis ngopi menungsone. Ora, iku cerita temenan. Asli, nyen setan zaman saiki wis leha-leha wisan, Pak. Wis leha-leha. Menungsone dhewe wis luwih setan daripada setan asale. Ini dalam mimpinya Al-Hasan Al-Basri loh. Itu saya dapatkan dari ceritanya Syekh Kisek ya. Ada salah seorang ulama Mesir, Al-Azhar, beliau itu buta. Tapi kalau ceramah, itu Masya Allah. Kalau ceramah itu sangat menggebu-gebu, enak. Tapi terkenalnya Syekh Kisek itu, banyak pengikutnya itu beliau bukan ahli khitab ceramah di atas panggung, mboten. Lebih terkenalnya adalah beliau itu khutbah. Syekh Kisek itu ahli khutbah. Khutbah Jumat itu. Khutbah Jumat kalau di masjid itu khotibnya adalah Syekh Kisek, dijamin jam 10, jam 9 masjid sudah full berblend ya. Perlu nih mek kepingin ngrungokno khutbahe Syekh Kisek. Para ulama kan macam-macam. Ana sing duwe pondok, ana sing duwe majelis. Ana kefutuhnya itu malah mau idhohnya itu didengarkan melalui khutbah. Jadi beliau itu termasuk orang yang karismanya itu ketika khutbah. Jadi lesbah beliau sing rawuh siap mendengarkan. Dawuhnya beliau gitu. Katanya beliau menukilkan Syekh Hasan Al-Basri, biyen niku aku sing ngurui menungso segala bentuk keburukan. Lah kok saiki justru kita yang belajar segala bentuk keburukan dari para manusia. Ngeri pisan Pak zaman saiki, Pak. Setan geleng-geleng. Jadi ya kayak ngono kuwi lah. Aku ngerti dhewe. Pun, siapa yang menyesatkan kepada mereka? Al-mujrimun, yani asyayatin, yani para setan. Nek saiki ora, setane sing disesatne menungso malahan. Cara setan kepingin membisikkan sebuah hal ngono ya, jarine menungsone, wah kurang sesat ya ana sesatan aku jarine menungsone ngono. Awaluna alladziina iqtadaina bihim, atau para pendahulu kakek moyangnya yang menyesatkan mereka. Ya, yang mengajarkan keburukannya ya kakek moyangnya yang mengajarkan agama-agama yang tidak benar. Melanamakan fa innama abawahu yahwidanhi wa yunassiranhi wa yumajjisanihi. Pon, yang ngaten ya.
Quran titik fama lana min syafi'in. Ini masih ucapannya orang-orang yang menyembah berhala. Mereka berkata, fama lana min syafi'in. Kita semua tidak memiliki orang-orang yang bisa mensyafaati. Kita tidak memiliki orang-orang yang bisa mensyafaati. Kama lil mu'minin, seperti halnya orang mukminin, para orang-orang yang beriman yang memiliki orang-orang yang bisa mensyafaati minal malaikati wan nabiyina wal mu'minin. Orang-orang yang beriman seperti kita, Pak, banyak yang mensyafaati. Banyak yang mensyafaati. Bahkan ada salah satu hadis yang mengendikakan likulli mu'minin syafa'atun yaumal qiyamah, bahwa setiap para mukmin pasti mendapatkan syafaat di hari kiamat. Wah, ada wong mukmin ini, Pak, enak pol kan. Bisa disyafaati oleh sesama. Ya, bisa disyafaati oleh guru-guru kita, bisa disyafaati oleh orang tua kita yang solih-solih, bisa disyafaati oleh orang-orang sahabat-sahabat atau teman-teman kita yang ahli tahajud. Wes, pokoknya full syafaat lek wong mukmin. Tapi kalau orang-orang kafir, mereka berkata ketika dalam neraka, fama lana min syafi'in. Kita semua ini enggak memiliki yang mensyafaati. Wala sadiqin hamim. Bahkan tidak memiliki seorang teman yang perhatian. Sadiqin hamim, artinya adalah teman yang perhatian. Mereka nggak punya teman yang benar-benar perhatian, kan? Ayyahumuhu amruna, yakni teman yang benar-benar perhatian. Tak kandani bolak-balik bahkan bahwa setiap pertemanan, setiap hubungan yang tidak didasarkan karena Allah Ta'ala pasti akan cepat selesai. Kalaupun balik-balik ya, awakmu ambil konco-koncomu sing dolanane sing kok mek guru sekedar pas wae dolan ngono ya. Biasane ngono kuwi ora bakal bolo. Ya bolone lak liyane iku, gak arep bolo. Wala sadiqi hamim. Mereka tidak memiliki teman yang benar-benar perhatian. Beda kalau kita diajarkan kepada Kanjeng Nabi bahwa kita harus memiliki sebuah jiwa sosial yang tinggi. Dan falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Falau anna lana karratan ay raj'atan ila dunya fanakuna minal mu'minin lauhuna litamani wa nakuna wabuhu. Andaikan kita semua ini bisa memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia sehingga kita semua bisa menjadi orang-orang yang beriman. Ini loh larangan, Pak, bahwa mereka orang-orang yang menyembah terhadap berhala itu sampai berandai-andai. Andai saja bisa kembali ke dunia, niscaya kita akan kembali ke dunia dalam keadaan menjadi orang yang beriman. Larang tenanan. Lau ini fungsinya adalah tamani. Pun bolak-balik ya. Dibahas apa nih bedanya tamannya ambek roja nih? Tamani kan ada tamani, ada roja, taroji wes, ben eling sesuai karane. Kalau tamani itu mengadakan yang tidak bisa, yang mustahil. Taroji itu bisa tapi sulit. Oh no. Ya, jadi kalau tamani itu intinya adalah mengharap sebuah hal yang sifatnya mustahil. Mustahil. Kamu mau kembali ke dunia lagi yang posisinya kiamat itu mustahil. Itu mustahil. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terakhir, inna fi dzalika ayil madzkuri, launya itu fungsinya untuk tamanni dan nakuna ini menjadi jawabnya. Inna fi dzalika ayil madzkuri min qissat Ibrahim wa qaumih al-ayatan wa makan aksarum mu'minin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dan sesungguhnya di dalam ceritanya Nabi Ibrahim dan seluruh kaumnya itu terdapat sebuah ayat, sebuah pertanda. Tapi wa makan aksarum mu'minin. Sebuah pertanda, sebuah nasihat. Wa makan aksarum mu'minin, dan tidaklah kebanyakan dari mereka itu merupakan orang yang beriman. Mereka itu kebanyakan tetap aja nggak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengerilah diingatkan bahwa tidak banyak
Sing iman itu sangat sedikit Pak, sampai dikatakan ai balam yu'min minhum illa Lut ibnu akhihi wa Sarah zaujatihi kama taqaddama fi suratil anbiya. Sing iman itu mek Nabi Lut yang merupakan anak dari saudaranya, gampang ngomong ponaan, dan Siti Sarah istrinya. Sing iman lho mek iku tok. Ana wa makan aksar mukminin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu itu merupakan zat yang maha agung dan zat yang maha penyayang. Pun nggih. Iki tinggal akan ngaten wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, zat yang maha agung dan maha penyayang. Niki bahasane pun sering kalau sampai akan. Jadi kenapa Al-Aziz disandingkan dengan Ar-Rahim? Karena untuk menghilangkan prasangka buruk. Biasanya sosok yang agung itu jarang sekali memiliki sifat penyayang dan rendah hati. Biasanya wong lek tambah dukur, Pak, biasanya tambah sombong. Tapi kalau Allah Ta'ala itu Al-Azizur Rahim, zat yang maha agung tapi maha penyayang. Allah Ta'ala itu zat yang sangat maha agung tapi penyayang. Bentuknya apa? Kamu pernah tahu nggak seorang presiden atau orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di dunia ini tapi senantiasa memperhatikan, bahkan perhatiannya itu sangat besar, saking besarnya sampai kamu dipanggil 5 kali dalam sehari semalam. Ini yang manggil kamu itu bukan sosok biasa, tapi sosok yang agung. Kamu mendapatkan surat panggilan dari presiden, panggilan datang ke istana negara 1 kali dalam seumur hidup, wes seneng ndak umum. Ya dah. Pak Nemen seneng ya toh, Pak, merasa dirinya terhormat oleh surat diaturi Bapak Presiden ya untuk makan malam bersama beliau. Nemen senengnya, Pak. Bangga lek perlu digawe status sak umur urip. Kan ngono toh? Saking banggane. Lah mongko awake diundang ngambil Rabbul Alamin, Gusti Allah yang menjadi Tuhannya seluruh alam. Tiap hari 5 kali masih jarang bagi kita yang benar-benar melakukannya secara baik. Padahal ini panggilan istimewa. Pun jadi ini Al-Azizur Rahim. Pun kadzabat qaumun Nuhinil mursalin, surat Asy-Syu'ara ayat 105. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lu nak wonten tiyang pengkhayal, tukang lamun, tukang pokoknya sing tukang pokoknya pengkhayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu berdasar, saya ulang lagi, berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul